terkait dengan usulan inisiatif pemerintah terkait dengan data pribadi, yang mana kemarin sudah diputuskan dalam rapat paripurna bahwa terkait dengan undang-undang data pribadi ini akan dibahas di dalam Komisi 1. Karenanya dalam rapat ini kami menerima Pak Kominfo bersama dengan pimpinan dari Komisi 1 dan pimpinan DPR lain. Memang undang-undang ini merupakan satu undang-undang yang kalau kita kemudian berhasil membahas hal ini akan menjadi negara yang ke-127 yang mempunyai undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi. Namun saya tadi juga menyampaikan bahwa inisiatif pemerintah yang disampaikan ini dengan semangat bahwa akan melindungi data pribadi dari hal-hal yang negatif, tentu saja nantinya pun harus bermanfaat untuk seluruh warga negara Republik Indonesia dalam perlindungan data pribadinya. Jadi apa yang akan dibahas secara mendalam dalam pembahasan Komisi 1 tentu saja harus ada sinergi antara pemerintah dengan Komisi 1 untuk tidak menimbulkan efek negatif yang akan ditimbulkan. Dan banyak sekali yang akan tadi kami diskusikan, intinya DPR siap untuk membahas tentu saja bersama-sama dengan pemerintah. Jangan sampai tidak ada sinergi antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan ini, karena kami berharap bahwa undang-undang ini nantinya kalau bisa diselesaikan dengan baik, tentu saja akan harus bisa menghasilkan hal yang positif bagi seluruh warga negara Indonesia. Apakah sudah disepakati target penyelesaiannya? Yang tadi kami sepakati bahwa undang-undang ini harus dibahas terbuka, jangan kemudian menimbulkan persepsi publik yang kemudian negatif. Jangan sampai timbul draft atau dim yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi 1. Dan juga kami meminta bahwa pemerintah bersama-sama dengan Komisi 1 itu harus bisa mensosialisasikan terkait dengan draft dan dim yang nanti akan dibahas, sehingga tidak timbul hal-hal abal-abal atau draft dan dim abal-abal yang kemudian sebenarnya tidak dibahas di DPR. Ini harus terbuka, namun karena memang sifatnya data perlindungan pribadi, nah, tentu saja banyak juga hal yang memang tidak bisa didiskusikan kepada publik. Jadi itulah yang kita harapkan bisa nanti dilakukan. Terkait usul dari Pak Menteri dalam pembicaraan ini apa aja Pak Menteri? Ya, yang pertama tentu ya kita menyadari betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI tadi dalam rapat konsultasi ini. Undang-undang ini sudah waktunya kita miliki karena kita sebetulnya mengejar dengan waktu. Ya. Tadi disampaikan sudah 126 negara yang memiliki dan kita harusnya menjadi yang ke-127. Kalau dilihat dari skop ya, maka undang-undang RUU ini terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. Ya, dia sangat spesifik, tetapi kontennya menyangkut hak-hak yang sifatnya sangat personal dan privat. Karenanya harus dibicarakan secara menyeluruh, ya, secara luas dan mengajak partisipasi publik yang luas. Ya, dalam satu proses politik di DPR ini yang akuntabel dan yang prudent. Kita harapkan undang-undang ini menjadi justru satu undang-undang yang dihasilkan ini yang betul-betul dibutuhkan oleh negara saat ini. Tidak dua hal ya yang menjadi skopnya kerakyatan pribadi. Yang pertama data umum pribadi, yang kedua data spesifik pribadi. Tetapi di dalamnya ada 3 faktor yang menjadi perhatian utama kita. Yang pertama yang menjadi perhatian kita adalah data sovereignty atau kedaulatan data. Nah, dan sekaligus terkait dengan security dan keamanan negara. Yang kedua, perlindungan terhadap pemilik data dalam rangka menyampaikan datanya, mengupdate datanya, menyempurnakan datanya, menghapus datanya, ya, right to be forgotten dan right to be erased untuk dihapus. Ya. Dan yang ketiga terkait dengan data users, pengguna datanya sendiri, bagaimana data yang diterima itu akurat, ya, tervalidasi, updated, dan pada saat dibutuhkan itu tersedia. Nah, ada faktor krusial di situ, yaitu pergerakan atau flow data. Flow data, bagaimana hak-hak pemilik data untuk membolehkan data itu bisa flow. Kalau flow masih dalam negeri, masih di dalam wilayah yurisdiksi nasional. Tapi kalau cross border data flow, maka ini berhubungan atau berurusan dengan negara yang lain. Nah, di situ perlu juga diatur bagaimana agar data pribadi kita tidak
tersebar begitu saja tanpa concern dari pemilik data. Dan di dalamnya termasuk ada sanksi-sanksi yang mengaturnya agar violation atau penggunaan data yang tidak sesuai aturan itu harus diberi sanksi. Undang-undang ini begitu pentingnya untuk warga negara kita. Ini Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya sangat besar, keempat terbesar di dunia. Ya. Perlindungan data pribadi ini berarti perlindungan terhadap lebih dari 270 juta rakyat kita. Nah, kita harapkan partisipasi publik yang kuat. Kami sendiri akan melakukan tentu bersama-sama dengan DPR dalam proses politiknya untuk melakukan komunikasi publik, penjelasan dan menjawab apabila dibutuhkan. Ya, tapi satu hal yang dengan segala hormat, ini Menteri Kominfo kebetulan saya ya, jangan sampai semuanya didahului oleh hoax dan disinformasi. Ya, kita lebih baik menunggu, mengacu kepada proses politik yang ada di DPR RI ini, dan dalam pembahasannya pasti terbuka dan transparan. Rapat-rapat dengar pendapat akan kita lakukan, naskah akademiknya sudah juga disiapkan dan sudah disampaikan, sehingga tidak ada informasi bias yang justru merugikan kita. Data menjadi satu yang sangat penting dan punya economic value yang luar biasa. Salah kita mengelola legislasi primernya, maka yang dirugikan kita sebagai bangsa. Apakah ada pembahasan lain di hari ini dengan Ibu Ketua DPR? Hari ini rapat konsultasi dan koordinasi hanya terkait dengan RUU PDP, gitu Bu ya. Kalau yang lain-lain yang ada juga, yaitu apa? Kenangan dan memori, kan saya dulu pernah di sini gitu. Alumni kan itu. Saya kira demikian ya. Sudah kan? Soal usulan dari Demokrat dan PKS. Ya, kita punya mekanisme terkait dengan pansus. Namun hari-hari ini kan sudah 3 panja dilakukan di 3 komisi, yaitu Komisi 3, Komisi 6, dan Komisi 11 terkait dengan Jiwasraya. Jadi mekanisme itu tentu saja akan kami lewati melalui mekanisme lagi, dan kita tunggu biar saja panja tetap berjalan sampai kemudian proses mekanisme terkait dengan mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas. Bu, apa mungkin panja dan pansus bisa berjalan secara beriringan? Tidak bisa, itu harus menjadi salah satu sesuai dengan mekanismenya. Tapi sekarang panja di 3 komisi sudah berjalan, jadi kita tunggu proses yang ada di 3 komisi tersebut dengan nantinya mekanisme terkait dengan pengusulan pansus kita masukkan dalam mekanisme yang ada. Ya, Ibu, terima kasih ya. Ibu kasih dah yuk. Terima kasih.